Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hailatuna adrikna ya Rasulullah. Kembali pada pengajian kali ini kita tetap akan membahas yang berkaitan dengan hati. Selesai sudah yang berhubungan dengan takhalli, pengusungan dan pensucian hati dari sifat-sifat yang menjadi hijab, dinding seorang hamba kepada Tuhannya. Dan kita masuk kepada pembagian yang kedua, yaitu tahalli. Sesudah kita sucikan hati kita dari 10 sifat, maka berkewajiban lagi kepada kita memakaianinya dengan 10 sifat yang dipuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah al-muhibbina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembahagian kedua dari yang berhubungan dengan hati adalah tahalli. Artinya menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Ini juga adalah 10 sifat yang dipuji, yang wajib bagi manusia memilikinya supaya hatinya menjadi selamat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, ketahuilah wahai Muhammad, pada hari yang tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat, hati yang bersih dari sifat-sifat yang dicela dan dihiasi dengan sifat-sifat yang dipuji. Wahai manusia sekalian, dimanapun berada, kita harus yakin bahwa dunia ini, baik jabatan, harta benda dan kecantikan, tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halar nyamuk jua pun, kecuali dunia yang kita jadikan akhirat. Seperti sabda Nabi kita, lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin masaqallahu kafiran jur'atama. Artinya kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti halar nyamuk, niscaya tidak memberi minum oleh Allah akan orang kafir barang seteguk air jua pun. Jadi jelas bahwa nikmat yang sebenarnya adalah iman, ilmu, dan amal ibadah. Itulah nikmat yang sebenarnya. Adapun dunia, yang namanya dunia tidak ada nilai, tidak dipandang sedikit jua pun oleh Allah. Sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali, nikmat ini ada 3 kata beliau. 1 nikmat kecil, 2 nikmat besar, 3 nikmat sempurna. 1 nikmat kecil adalah nikmat yang kalau kita mati kada kita bawa, baik jabatan,
harta benda, dan kecantikan. Begitu kita nutup mata, semuanya kita tinggal di dunia ini, berarti itu nikmat kecil. Tapi inilah kadang-kadang yang memukau, yang menjadikan seseorang lupa. Gara-gara mengejar nikmat yang kecil, dia lupa daratan, tidak tahu apa-apa. Kada tahu di burit, kada tahu di kepala lagi mencarinya. Dia kada sadar bahwa itu adalah nikmat yang ketika dia tutup mata, dia tidak membawanya. Terhijablah hatinya. Ketika dia mau meninggal dunia, kadang-kadang gerawai-gerawai tangan. Mana tas duitku, mana tas duitku. Karena ketika di dunia, ketika dia hidup, yang dipikirkan duit, duit, dan duit. Sehingga waktu garing aja, tas duit aja diikuti. Hendak mati bukan la ilaha illallah, maragap duit. Sebelum menutup mata, kata-katanya duitku, 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 duitku. Mati dia, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Akhir kalamnya duitku, duitku, duitku. Terhijablah dia kepada Allah, berarti su'ul khatimah, jahat akhir. Dua nikmat besar. Nikmat besar adalah nikmat iman, ilmu, dan amal ibadah. Ini yang jarang disadari oleh seseorang. Pada dirinya ada nikmat besar, yaitu hadiah langsung dari Allah, iman. Iman belum cukup, harus tambah ilmu. Ilmu pun belum cukup, harus tambah amal ibadah. Ini adalah nikmat besar. Ini yang bisa menjadikan kita ketika mau menghembuskan napas yang terakhir, ketika itulah kita Allah berikan nikmat yang besar berupa satu kata, la ilaha illallah. Ini yang sering ulun katakan dalam pengajian-pengajian dimanapun. Kita harus bangga kalau kita memiliki anak, ading, dang sanak, anak amanakan. Dia pintar, dia bungas, dia sugih, jabatannya tinggi. Kita harus bangga. Manusiawi. Tapi kita harus lebih berbangga kalau kita punya anak, punya saudara, punya saudari, punya keluarga, punya kawan. Yang kawan kita itu imannya kuat, punya ilmu, ibadahnya rajin. Karena kita kalau sudah punya kawan, punya anak, punya saudara dan saudari yang seperti ini akan mendorong kita untuk berbuat ke depan lebih baik, ke depan lebih lezat menuntut ilmu, lebih lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering ulun katakan, hendaknya pada ketika kita mau menghembuskan napas yang terakhir, bejijir anak-anak kita, bejijir menantu-menantu kita, bejijir saudara dan saudari kita. Mereka rame-rame mentalkinkan zikir di telinga kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pun mengumpati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena inilah merupakan nikmat besar
yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian nikmat besar yang selanjutnya adalah nikmat yang kecil yang kita kirim berdahulu ke akhirat. Tadi nikmat kecil adalah nikmat yang pada ketika kita menghembuskan napas yang terakhir kadang kita bawa jabatan, kekayaan, kecantikan. Ini kecil. Tetapi pada ketika seseorang yang beriman, yang berilmu, yang sadar, nikmat kecil itu dikirimnya duluan ke akhirat, maka itu kedudukannya melangking tinggi menjadi nikmat besar. Kepintaran itu kecil. Pada ketika kepintaran ini dipergunakan untuk orang banyak, itu jadi besar. Jabatan itu kecil. Karena jabatan orang punya pulpen, presiden, gubernur, bupati, camat, pembakal, RT, RW, dengan jabatannya, dengan pulpennya, dia bela orang banyak. Itu jabatan yang asalnya kecil jadi besar. Hanya dengan 3 kali menggaris set, itu jadi besar. Wahai saudara-saudaraku, saudari-saudariku, para pemangku jabatan, kita akan ditanya, dari mana kau dapat jabatan, kemana kau mempergunakan jabatan. Supaya kita jangan susah menjawabnya hari kiamat. Jawab, dari mana kau dapat jabatan? Diberikan umat. Kemana kau pergunakan jabatan? Kupergunakan untuk umat. Selesai. Tuan-tuan DPR, dari mana kalian dapat jabatan? Kepercayaan dari umat. Kemana kalian mempergunakannya? Kupergunakan untuk umat. Selesai. Dari mana kalian mendapatkan jabatan? Nyogok umat. Kemana kalian pergunakan jabatan? Menguras dari umat. Awas. Presiden, gubernur, bupati, pembakal, hati-hati. Kita akan ditanya, dari mana kita mendapatkan nikmat, kemana kita mempergunakan nikmat. Dari mana kita dapat jabatan, kemana kita mempergunakan jabatan. Ja arwah guru saman, aku munitakune kena nyaman aja menjawab. Man, di mana ikan boleh duit? Dibari urang ya sudah. Kemana ikan menggunakan? Kuberiakan pulang. Selesai. Di mana boleh duit? Cara kada halal. Mana menggunakan kepada sesuatu yang tidak diridai oleh engkau? Bahaya. Nah inilah, supaya kita jangan susah hari kiamat, nikmat yang kecil, jabatan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kecantikan yang dimiliki, ayo transfer berdahulu ke akhirat. Supaya jangan susah. Sehingga ketika ditanya, dari mana kau dapat harta? Dari jalan yang halal. Kemana kau pergunakan harta? Kepada kemaslahatan umat. Makanya jangan lupa, 2,5%. Itu yang tidak akan dihisap hari kiamat. 2,5% per pendapatan kita keluarkan pagi hari, itu yang tidak bermasalah pada hari kiamat. Itu yang menjadi nikmat besar. Sedangkan selebihnya itu akan jadi masalah, dan itu nikmat kecil. Yang ketiga, nikmat sempurna. Sesudah nikmat halus, nikmat besar, ada nikmat sempurna. Ialah nikmat mati beriman. Syukur-syukur ketika kita mau meninggal dunia, Nabi di depan kita.
Karena kita banyak bersalawat kepada beliau. Karena pada ketika kita bersalawat kepada beliau, nama kita disampaikan malaikat kepada Nabi. Nabi tahu siapa orang yang bersalawat kepadaku ini. Nah, orang yang banyak bersalawat akan diberikan kehormatan. Dia akan mimpi dengan Rasulullah. Siapa yang mimpi dengan Rasulullah, maka dia akan bertemuan dengan Rasulullah secara terang-terangan. Kita harapkan kedatangan Rasulullah terang-terangan itu pada ketika kita mau menghembuskan napas yang terakhir. Nabi dengan senyumannya datang kepada kita. Kita harapkan Nabi sendiri yang mentalkinkan dzikir kepada kita. Ada salah seorang ulama, ketika dia menghembuskan napas yang terakhir, dia berkata, Rasul datang, Rasul datang, Rasul datang. Kemudian Rasul membacakan La ilaha illallah. Dia menuruti La ilaha illallah. Dia meninggal dunia ketika dekat dengan Rasulullah. Dia meninggal dunia ditalkinkan oleh Rasulullah La ilaha illallah. Inilah orang yang alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Gembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Jadi nikmat mati beriman itu nikmat yang sempurna. Satu. Yang kedua, masuk surga. Dua. Yang ketiga, yang paling tinggi daripada segala-galanya adalah dan memandang jad Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga dibawa oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Inilah tujuan kita punya hati yang bersih, supaya kita mati beriman, supaya kita masuk surga, supaya kita memandang jad Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri karena memandang jad Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.